Luo Feng tersenyum pada wanita berbaju hijau itu. Senior Feng Du terlalu memikirkanku. Gedung Samsara terkenal di benua asal. Saya yakin kekuatan anggota harus jauh melebihi saya. Di antara 8 anggota sekarang, 1 adalah Raja Dewa yang tak terkalahkan dari tingkat pertama, dan 7 adalah Raja Dewa tingkat kedua. Wanita berbaju hijau itu mengakui. Ada kesenjangan besar antara saya dan mereka. Kata Luo Feng. Lalu apakah kamu bersedia bergabung? Wanita berpakaian hijau itu memandang Luo Feng. Kamu harus yakin bahwa kamu akan segera menjadi Raja Dewa tingkat pertama yang tak terkalahkan. Luo Feng tidak memberikan jawaban, tetapi berpikir sejenak dan bertanya, Senior Feng Du, bisakah Anda memberitahu saya aturan Gedung Samsara? Wanita berpakaian hijau itu berkata, saya baru saja mendirikan Gedung Samsara sebagai sebuah organisasi. Semua anggota benar-benar setara dan saling mengenal identitas satu sama lain. Jika ada tindakan, teman lain dapat diundang untuk berpartisipasi. Apakah rekan lain berpartisipasi sepenuhnya sukarela? Tidak ada yang bisa mengontrol apakah hubungan antar anggota bersahabat atau buruk. Tapi ada 2 aturan inti di Gedung Samsara. Pertama, identitas anggota lain tidak dapat diungkapkan. Kedua, untuk tindakan yang diprakarsai oleh anggota, peserta tidak dapat mengkhianati, dan mereka yang menolak tidak dapat mengungkapkannya. Hanya 2 aturan ini. Begitu Anda bergabung, anggota harus mematuhinya. Wanita berpakaian hijau itu memandang Luo Feng, begitu kamu melanggarnya, kamu akan melanggar sebab dan akibat yang besar dan menjadi musuh bersama semua anggota lainnya. Luo Feng mengerti. Jangan ungkapkan identitas Anda, jangan mengkhianati. Ini cukup sederhana. Jika hanya 2 aturan ini, saya bersedia bergabung. Kata Luo Feng. Untuk waktu yang lama, Gedung Samsara memiliki reputasi yang baik di benua asal. Itu bukan kekuatan yang didirikan oleh ras asing seperti Istana Dua Alam, Gedung 10.000 Hukum, dan Perahu Kesepian Ruang Waktu. Selain itu, reputasi Ratu Feng Du juga sangat bagus, dan kedua negara kuno sangat ramah padanya. Reputasi Gedung Samsara dan Ratu Feng Du adalah alasan mengapa Luo Feng bersedia bergabung. Faktanya, menurut instruksi asli Master Zuo Shanke, setelah menjadi Raja Dewa, dia secara alami akan bergabung dengan beberapa kekuatan. Selamat datang untuk bergabung. Wanita berpakaian hijau itu tersenyum cerah dan mengeluarkan token dengan flip tangannya. Dengan token ini, gumpalan pemikiran dapat memasuki Gedung Samsara. Saya akan mengumpulkan teman lain untuk menyambut teman baru bersama-sama. Luo Feng mengambil token itu. Dengan token ini, Anda juga dapat menghubungi 8 anggota lainnya. Wanita berpakaian hijau itu berkata. Luo Feng merasakan bahwa token ini hanya dapat menghubungi 8 teman kecuali untuk mendarat di Gedung Samsara. Sosok yang menjulang tinggi berdiri di antara langit dan bumi. Tubuhnya menempati hampir sepertiga dari seluruh bumi. Angin hitam bersiul dan mengasah kulitnya. Kulit biru tuanya mengandung aura yang menakutkan. Di dunia ini, hanya ada 2 pelayan tua selain dia. Sosok yang menjulang tinggi itu tiba-tiba membuka matanya, dengan ekspresi kuning tua terkejut. Feng Du, mengundang anggota baru? Gedung Samsara akhirnya memiliki anggota baru? Ayo, minum. Di sebuah aula, seorang pemuda sedang minum dengan nyaman, dikelilingi oleh banyak teman. Kakak kedua, kamu memiliki bakat tinggi, tetapi kamu masih harus menghabiskan waktu untuk kultivasi. Seorang pria kuat dengan ekor bersisik dan tanduk tajam berjalan lebih dekat dan membujuk, jika kamu telah menikmati dirimu seperti ini, begitu bencana datang, aku khawatir akan sulit untuk melarikan diri. Berkultivasi. Pemuda mabuk itu melirik temannya, saudaraku, apa tujuan kultivasi? Ketika kamu kuat dan menjadi alam yang kacau, kamu adalah tuan yang sebenarnya, dan kamu dapat dengan mudah mendominasi nasib keadaan yang kacau. Kata pria kuat itu. Saya tidak peduli nasib siapa yang didominasi, bagus bisa mendominasi nasib saya sendiri. Hahaha, apa yang saya lihat, dengar, dan cium, hanya yang saya miliki. Pemuda mabuk itu tertawa, jangan terlalu ceroboh, cukup baik untuk bisa menikmati anggur yang enak. Pria kuat itu tidak membujuknya lagi. Pemuda mabuk itu tiba-tiba menyadari sesuatu.
Oh, Feng Du mengundang anggota baru? Saya ingin tahu siapa anggota baru itu? Mata pemuda mabuk itu dalam. Dia memilih untuk bereinkarnasi untuk mematahkan keterikatan sebab dan akibat dan mendapatkan kebebasan. Namun, setelah reinkarnasinya, dia masih menghubungi Ratu Feng Du dan bergabung dengan Gedung Samsara. Gedung Samsara adalah satu-satunya yang masih dia percayai. Anggota Gedung Samsara tidak pernah mengkhianatinya. Lihat anggota baru. Pemuda mabuk itu menggunakan token itu dan pergi ke Gedung Samsara dalam satu pikiran. Di luar benua asal adalah laut alam semesta tak berujung, lautan alam semesta yang luas di dekat tepi benua, dipenuhi dengan kabut beracun yang tak ada habisnya. Kabut beracun tersebar luas dan terus menumpuk, dan semakin banyak seiring berjalannya waktu. Di tengah kabut beracun, ada makhluk besar dengan cakar yang tak terhitung jumlahnya dan mata emas. Gedung Samsara akhirnya memiliki anggota baru. Anggota baru yang dipilih oleh Feng Du pasti luar biasa. Makhluk besar itu juga memasuki Gedung Samsara dengan pikiran. Segera, satu demi satu anggota masuk. Berdengung. Dengan bantuan token, Luo Feng juga turun ke Gedung Samsara untuk pertama kalinya dengan pikirannya. Itu adalah paviliun yang dipadatkan dalam ilusi. Luo Feng melangkah ke paviliun dan melihat 8 sosok duduk di paviliun. Dia, anggota baru, adalah yang terakhir tiba. Luo Hi ada di sini. Ratu Feng Du duduk di sana dan tersenyum pada Luo Feng. 7 lainnya juga memandang Luo Feng dengan rasa ingin tahu, dan mereka semua sangat ramah. Ketika Luo Feng melihat ke-7 orang ini, mereka tidak menyembunyikan apapun sama sekali. Luo Feng secara alami mengenali mereka sekilas, yang membuatnya diam-diam terkejut. Sungguh Gedung Samsara, tidak heran hanya ada 8 anggota sebelumnya, tetapi reputasinya sebanding dengan Istana Dua Alam. Luo Feng tahu bahwa anggota di depannya ini semuanya terkenal. Di Gedung Samsara kami, semua anggota memperlakukan satu sama lain secara setara dan dapat saling memanggil dengan nama mereka. Ratu Feng Du berkata, Luo Hi, mulai sekarang, kamu adalah anggota ke-9 kami. Luo Hi. Sosok kekar mengangkat gelasnya dan tersenyum, sangat ramah. Dia adalah Kaisar Guisu. Luo Hi, yang pertama di alam kekacauan, telah mendengar namamu sejak lama. Feng Du mengundangmu untuk datang. Kamu pasti lebih menakjubkan daripada yang dikatakan dunia luar. Seorang pria gemuk besar berkata sambil tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan sihir tak terlihat, yang secara alami membuat makhluk lain merasa baik. Dia adalah murid penguasa 10.000 alam, penguasa kebebasan agung. Luo Hi, aku Wuxin. Seorang pemuda tersenyum pada Luo Feng. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, saudara Wuxin. Wuxin. Dia juga seorang raja dewa tamu dari negara kuno Yan Feng. Dia tidak sepenuhnya bergabung dengan negara kuno Yan Feng, tetapi hanya tamu biasa. Saat kekuatannya menjadi semakin kuat, setelah dia menjadi Raja Dewa tingkat kedua, dia secara alami mulai bersaing untuk mendapatkan beberapa sumber daya. Karena sumber daya yang dia peroleh terlalu berharga, dia dikepung dan dibunuh oleh negara kuno Yan Feng berkali-kali. Setelah beberapa putaran pengepungan, Wuxin akhirnya terbunuh. Tidak ada cara lain. Jika saya tidak mati, negara kuno Yan Feng tidak akan berhenti. Jadi saya hanya bisa berinkarnasi sehingga mereka tidak dapat menemukan saya dengan sebab dan akibat. Pemuda itu menjelaskan, kamu hanya berada di alam kekacauan sekarang, dan kamu tidak memiliki sumber daya untuk membuat mereka bersemangat. Ketika Anda cukup kuat, Anda akan tahu betapa jeleknya kaisar negara kuno Yan Feng. Luo Feng tersenyum sedikit, terima kasih, saudara Wuxin karena telah mengingatkan saya. Di antara 8 anggota yang hadir, ada 2 yang memiliki dendam besar terhadap negara kuno Yan Feng, yaitu Kaisar Guisu dan Raja Dewa Wuxin. Keduanya adalah pejabat tamu, dan Kaisar Guisu pernah menjadi murid langsung Kaisar Xuan. Keluhan mereka nyata, dan Luo Feng juga memahami nasihat Wuxin, yang juga tulus. Tapi, meskipun ada banyak pendapat dari dunia luar, Luo Feng juga tahu bahwa beberapa kaisar dan dewa di negara kuno Yan Feng sangat mendominasi. Tapi setidaknya sekarang, negara kuno Yan Feng tidak membenci dia. Sebaliknya, nasib antara dia dan Di Chuyu, nasib antara dia dan tuannya Di Chu, dan nasib dengan Di Ming. Luo Feng menghargai semua ini. Bantuan adalah bantuan, kebencian adalah kebencian. Tuan Di Chu dan Di Ming sama-sama baik padanya.
Luo Feng tidak bisa melawan negara kuno Yan Feng hanya karena beberapa kata yang diprovokasi oleh praktisi lain. Luo Hi. Seorang pria berjubah putih tersenyum dan mengangguk ke Luo Feng. Raja Tiandu. Luo Feng juga mengangguk. Raja Tiandu, murid langsung leluhur Yan Feng. Meskipun dia adalah raja tamu di negara kuno Yan Feng, dia masih memiliki status yang tinggi. Kaisar-kaisar itu juga memberi wajah kepada Raja Tiandu. Bahan pertama dari bentuk trinitas yang dia dapatkan berasal dari hewan peliharaan Raja Tiandu. Luo Feng secara singkat menyapa beberapa anggota yang hadir. Di antara 8 anggota, Ratu Fengdu berasal dari wilayah ekstrim timur, dan Tuan Da Zizai berasal dari kerajaan Wanjie. Kaisar Guisu, Raja Dewa Wuxin, dan Raja Tiandu semuanya terkait dengan negara kuno Yan Feng. Dewa Raja Yuntian tak terkalahkan di tingkat pertama Raja Dewa. Dia awalnya adalah Raja Dewa Tamu dari negara kuno Guntur. Dia kehilangan kendali dan membunuh Raja Dewa negara kuno Guntur karena kultivasi garis keturunan Hunyuan. Sejak itu, dia hanya bisa melarikan diri. Lord Blackfire, Raja Dewa Tamu dari negara kuno Guntur, di tingkat kedua Raja Dewa, untuk merebut sumber daya untuk menjadi raja, dia juga benar-benar berbalik melawan negara kuno Guntur. Omong-omong, negara kuno Guntur masih sangat menghargainya, tetapi dia belum bisa mendapatkan sumber daya untuk menjadi raja, jadi dia berbalik melawan negara kuno Guntur. Dia memiliki reputasi yang baik di benua asal. Raja Dewa Bumi. Luo Feng memandang pria kekar terakhir yang duduk di sana. Dia duduk di sana dan tersenyum dan mengangkat gelasnya ke Luo Feng. Luo Feng segera mengangkat gelasnya, tetapi dia tahu di dalam hatinya. Di seluruh gedung samsara, dalam hal kekuatan, Ratu Fengdu dan Raja Dewa Bumi adalah yang terkuat. Raja Dewa Bumi juga merupakan Raja Dewa yang menganggur yang bangkit dari bawah. Dia dulunya adalah tamu negara kuno Guntur. Dia sangat berbakat dan mempesona. Dengan bakatnya, dia bahkan mendapatkan banyak sumber daya yang ditinggalkan oleh Yuan, yang menyebabkan negara kuno Guntur berkomplot melawannya. Namun, kekuatannya terlalu kuat. Di bawah pengepungan banyak raja, dia masih melarikan diri secara langsung. Sejak itu, Raja Dewa Bumi dan negara kuno Guntur telah berbalik melawan satu sama lain. Meskipun Raja Dewa Bumi adalah Raja Dewa tingkat kedua, dia juga dapat melewati level dan bertarung melawan Raja negara kuno Guntur, dan kekuatannya hampir sama. Di sebuah bangunan kecil reinkarnasi, sebenarnya ada 2 orang yang bisa berada di level yang sama dengan Kaisar. Luo Feng menghela nafas, tidak heran itu sangat terkenal. Kali ini, semua orang saling akrab saat menyambut anggota baru. Kecuali Raja Dewa Bumi yang sedikit pendiam, anggota lain mengobrol dengan Luo Feng sebentar dan sangat dekat. Sekarang di gedung samsara, kekuatanku ada di bawah. Bahkan jika mereka memiliki tindakan, tidak cocok untuk menyeretku. Luo Feng mengerti ini. Setelah menjadi Raja Dewa, kekuatannya akan meningkat secara keseluruhan, sehingga dia bisa berpartisipasi dalam beberapa tindakan. Saudara Luo Hi. Pria gemuk besar, Lord Freedom, berkata sambil tersenyum, di masa depan, jika Anda berpartisipasi dalam beberapa tindakan rumah samsara, Anda harus ingat untuk menyembunyikan identitas Anda. Menyembunyikan aura dan mengaburkan sebab dan akibat tidaklah sulit bagi anggota samsara house lainnya. Luo Feng belum menjadi Raja Dewa, jadi dia relatif lebih rendah dalam hal sebab dan akibat yang kabur. Saya percaya bahwa dengan pencapaian fisik Anda, tidak sulit untuk menyembunyikan penyamaran Anda. Lord Dazizi berkata, tetapi ketika Anda berakting, ketika Anda bertarung dengan musuh dan menggunakan gerakan, Anda harus menghindari gerakan terkenal Anda sendiri. Karena beberapa gerakan, keseluruhan Anda mungkin satu-satunya di benua asal yang bisa melemparkannya. Setelah Anda melemparkannya, identitas asli Anda akan mudah ditebak. Setelah identitasmu ditebak, tidak akan ada kedamaian. Lord Dazizai meratap, bagaimanapun, kami telah bertindak berulang kali di Samsara Xiaolo, bersaing dengan banyak kekuatan besar, dan juga mengambil banyak sumber daya. Di gedung reinkarnasi kami, hanya Guisu dan saya yang pernah mengungkap identitas kami. Raja Dewa Wuxin berkata dari samping, setelah saya mengungkap identitas saya, sekelompok Raja Dewa dari kerajaan kuno Yan Feng tahu bahwa saya telah menangkap banyak harta berharga sebelumnya. Jadi mereka menghitung setelah dikepung dan dibunuh, saya hanya bisa bereinkarnasi pada akhirnya. Saya tidak peduli. Kaisar Guisu berkata dengan tenang, saya tidak perlu khawatir. Apa yang akan terjadi jika saya terungkap?
Istri, anak-anak, dan bahkan semua kelompok etnis telah hilang. Kaisar Guisu tidak peduli terungkap. Saya prihatin. Raja Dewa Wuxin menghela nafas, saya bereinkarnasi sehingga saya dapat melindungi mereka dengan lebih baik. Luo Feng mendengarkan, dia masih relatif lemah dan tidak bisa terlibat dalam pertarungan antara kelompok makhluk paling kuat di benua asal, tetapi dia masih bisa belajar beberapa pengalaman. Pertemuan untuk menyambut anggota baru akhirnya bubar. Kota batas fase. Di pavilion, Luo Feng duduk sendirian, dan sinar kesadaran itu telah kembali. Suasana di dalam gedung samsara cukup bagus. Luo Feng cukup puas. Bahkan jika saya yang terlemah, semua orang ramah dan mudah didekati. Namun, bahkan satu-satunya Raja Dewa tingkat pertama di rumah samsara, Raja Dewa Yuntian, sangat mengesankan. Luo Feng juga tahu betapa menakutkannya Raja Dewa Yuntian. Di benua asal, masih banyak Raja Dewa tingkat pertama yang tak terkalahkan. Mengapa Dewa Raja Yuntian diundang? Saya mendengar bahwa Dewa Raja Yuntian telah mencapai batas tingkat pertama Raja Dewa sendiri. Dia tidak bisa membuat kemajuan apapun, jadi dia beralih ke garis keturunan Hunyuan. Saya mendengar bahwa dia sangat cocok dengan garis keturunan Hunyuan itu, dan ada terlalu banyak potensi dalam garis keturunan Hunyuan. Meskipun kekuatannya meningkat tajam, potensinya terlalu kuat, dan keinginan besar yang tersembunyi lebih dalam di garis keturunan Hunyuan memengaruhi kesadarannya, menyebabkan dia kehilangan kendali. Ketika dia kehilangan kendali, dia membunuh Raja Dewa Kerajaan dari Kerajaan Kuno Guntur, dan itu adalah kematian total. Kisah Raja Yuntian sangat terkenal. Jika Anda hanya membunuh bentuk sebenarnya dari Raja Dewa Kerajaan, dan pihak lain masih dapat berkultivasi kembali, maka menebus biayanya dapat menyelesaikan masalah. Tapi garis keturunan Hunyuannya digali terlalu dalam, dan racun yang terkandung di dalamnya ditujukan ke jiwa. Tidak ada yang dapat dibangkitkan oleh pembawa. Bahkan jika kamu berada di tingkat kedua Raja Dewa, kekuatanmu akan rusak parah ketika dihadapkan dengan racunnya. Menurut informasi saya, dalam hal penggunaan racun, dia bisa menempati peringkat 3 besar di seluruh benua asal. Luo Feng bisa menebaknya. Ketika banyak anggota berakting, racun Raja Dewa Yuntian dapat memengaruhi tingkat kedua dari beberapa Raja Dewa pada saat yang sama, yang secara alami sangat membantu untuk aksi. Belum lagi 7 anggota lainnya. Harta karun mendarat, ruang tak terbatas. Luo Feng duduk bersila di atas batu biru hitam besar untuk berlatih. Meskipun dia baru saja bergabung dengan salah satu kekuatan teratas di benua asal, Luo Feng juga mengerti bahwa apakah itu istana dua alam atau bangunan kecil samsara, mengundang dirinya sendiri di tingkat alam kekacauan sudah cukup. Ini adalah undangan di muka. Karena begitu Anda menjadi Raja Dewa dan benar-benar menunjukkan kekuatan yang cukup, akan ada lebih banyak kekuatan yang mengundang Anda. Meskipun diundang sebelumnya, saya benar-benar tidak bisa berpartisipasi dalam aksi kolektif sekarang. Istana dua alam bersedia memberimu kesempatan besar. Rumah samsara tidak memberimu kesempatan. Luo Feng tersenyum. Terkadang pai di langit bukanlah hal yang baik. Semua tindakan di istana dua alam sedang diawasi oleh makhluk asing. Untuk alasan ini saja, Luo Feng tidak mau bergabung. Berlatihlah dengan ketenangan pikiran. Itu terlalu jauh dariku. Dilihat dari pengalaman dan pelajaran para senior, Raja Dewa dari 2 kerajaan kuno memang kejam, tetapi target utama mereka adalah Raja Dewa tingkat kedua. Raja Dewa tingkat pertama terlalu lemah, dan mereka meremehkan mereka. Hanya sumber daya berharga yang ditangkap oleh tingkat kedua Raja Dewa yang akan membangkitkan keserakahan mereka dan menyebabkan mereka mengambil tindakan skala besar. Jika mencapai keadaan tertinggi Raja Dewa, kedua negara kuno akan memperlakukannya dengan hati-hati dan tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Menurut informasi yang diketahui Luo Feng, penguasa kerajaan 10.000 alam dan binatang kerajaan Tianmu keduanya berada di tingkat tertinggi Raja Dewa. Nenek moyang wilayah ekstrim timur tidak memiliki informasi yang akurat, tetapi setidaknya dia berada di level tertinggi Raja Dewa. Ketiga pasukan kelas 1 ini semuanya menempati wilayah yang cukup luas dan semuanya baik-baik saja. Dunia ini pada akhirnya adalah tentang kekuatan. Luo Feng berhenti memikirkannya dan fokus pada latihannya. Efek mengonsumsi buah roh kristal Hunyuan dan cairan Kingxin telah berlangsung selama setengah abad, dan Luo Feng masih menghargai periode ketika efeknya berlangsung. Jalan hidup dan mati. Luo Feng mulai rileks lagi dan mulai memahami cara hidup dan mati yang agung. Sebagian besar energi Luo Feng dihabiskan untuk jalan asal kehidupan dan asal kehancuran, dan hanya sejumlah kecil yang digunakan pada jalan hidup dan mati.
Karena Luo Feng tahu betul bahwa dua jalan pertama memiliki jalan lengkap sebagai referensi dan banyak warisan sebagai panduan, dan itu juga merupakan fondasi dari Dao hidup dan mati miliknya sendiri. Fondasinya lebih kuat. Jalan hidup dan mati, yang mengintegrasikan keduanya dapat melangkah lebih jauh. Dia memahami kebenaran, tetapi kecepatan memahami dua jalan hidup dan kehancuran jelas jauh lebih lambat daripada pendekatan hidup dan mati. Tidak heran banyak raja dewa hanya fokus pada satu jalan. Karena yang cocok untuk mereka adalah yang terbaik. Luo Feng bisa dengan jelas merasakan perbedaannya karena dia mempercayainya dari lubuk hatinya. Bahkan jika Anda mengikuti arah yang paling Anda sukai di hati Anda, itu akan jauh lebih efisien. Volume pertama dari 72 pedang penghancur didasarkan pada garis pemisah dan garis keturunan hari gelap. Niat awalnya adalah untuk memadatkan pembuluh darah Hantian dan menggunakan pembuluh darah surga terbelah. Bahkan bisa mengarah pada perpaduan bertahap keduanya. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit, tapi teknik pedang ini jelas memiliki kekurangan serius. Meskipun kuat, itu tidak berdaya dalam tindak lanjut. Jika cahaya pedang mengandung sumber kehidupan dan diintegrasikan ke dalam spiritualitas kehidupan, kekuatan alam akan terus mengalir dan juga akan penuh dengan ketahanan yang tak ada habisnya. Setelah itu dapat dipadatkan dengan pulsa langit gelap dan pulsa langit terbelah. Luo Feng mencoba. Luo Feng telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam memahami teknik rahasia dari banyak dewa dan raja di masa lalu, dan dia secara bertahap menyimpulkan prototipe kasar dari teknik pedang baru. Salah. Luo Feng menemukan masalahnya, ketika cahaya pedang berisi sumber kehidupan dan spiritualitas kehidupan, fondasinya terlalu dalam, dan garis keturunan langit gelap serta garis keturunan hari yang terbelah tidak dapat benar-benar dipadatkan dan dikendalikan. Pada saat ini, aturan dunia batin Moronsa muncul di benak Luo Feng. Itu dapat diintegrasikan ke dalam garis keturunan Huntian untuk membentuk dunia kecil. Menggunakan dunia sebagai buayan, itu dapat membantu garis keturunan Antian dan garis keturunan Pitian untuk sepenuhnya memadatkan cahaya pedang. Itu telah terakumulasi selama ratusan tahun. Selain itu, 6 cabang utama kehidupan dan 6 cabang utama kehancuran telah mencapai puncak kekacauan. Saat dia terus mengambil buah roh kristal Hunyuan dan cairan jiwa murni, Luo Feng hanya merasakan cahaya spiritual muncul, dan dia dalam kondisi yang sangat baik. Metode rahasia baru secara bertahap terbentuk melalui upaya berulang. Metode rahasia ini diintegrasikan ke dalam 2 cabang utama Avenue of Life, asal-usul kehidupan dan spiritualitas kehidupan, dan ke dalam 3 cabang utama Avenue of Destruction, Dark Sky Line, Splitting Heaven Line, dan Huntian Line. 5 cabang utama berangsur-angsur bergabung, dan metode rahasia baru secara bertahap disempurnakan. Ada banyak kemunduran yang dihadapi dalam proses ini, tetapi Luo Feng menyelesaikannya satu persatu. Akhirnya, selesai. Luo Feng menghabiskan lebih dari 10 juta hari di benua asal, terobsesi dengannya, dan akhirnya menyempurnakan metode rahasia ini. Keluar. Begitu Luo Feng memikirkannya, sebuah lubang gelap tiba-tiba terbuka di tubuhnya. Luo Feng sudah sangat berpengalaman dalam membuka dunia. Dengan cabang Huntian sebagai fondasinya, pengembangan menjadi lebih sederhana. Sejumlah besar energi mengalir ke dalam gua yang gelap, membentuk gumpalan cahaya pedang. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya ini mengandung sumber kehidupan dan spiritualitas kehidupan, dan mereka terus-menerus berkumpul dan mengembun. Hanya dalam sekejap, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya. Cadangan energi tubuh Luo Feng di ruang tak terbatas dikonsumsi sepertiga, dan lubang gelap itu terasa sedikit meregang. Selesai. Luo Feng merasakan bahwa pada saat ini, cahaya pedang yang sangat kental lahir di gua yang gelap. Luo Feng sedikit ketakutan hanya dengan melihat kilatan pedang ini. Keunggulan tak berujung. Bahkan jika tidak ada master untuk mengendalikannya, tahun-tahun tanpa akhir akan berlalu, dan cahaya pedang tidak akan mengalami kerugian. Bahkan jika kekuatan cahaya pedang dikonsumsi, itu dapat dipulihkan secara alami. Itu sendiri seperti sumber kehidupan dengan energi yang tak ada habisnya. Hanya dengan mengandalkan cahaya pedang ini, itu harus berada pada tingkat yang sangat kuat dari tingkat pertama Raja Dewa. Luo Feng diam-diam terkejut, kekuatan jalan penggabungan jalan sangat menakutkan. Dia baru saja bersantai setelah latihan keras, tetapi dia menyadari metode rahasia yang begitu menakutkan. Anda tahu, menurut deduksi Luo Feng, ini adalah awal dari metode rahasia ini. Selanjutnya, Anda harus sepenuhnya menguasai 5 cabang jalan ini,
dan kemudian sepenuhnya mengintegrasikan 5 cabang ke dalam metode rahasia ini. Hanya dengan begitu kekuatan metode rahasia akan mencapai puncaknya. Integrasi lengkap dari 2 cabang jalan sudah menjadi tingkat kedua dari Raja Dewa. Batas atas metode rahasia saya adalah integrasi lengkap dari 5 cabang jalan. Adalah normal untuk memiliki kekuatan seperti itu di awal. Luo Feng mengerti, metode rahasia ini menggunakan lubang campuran untuk membiarkan cahaya pedang yang kuat, yang disebut cahaya di dalam lubang tidak padam. Dengan kehendak spiritual saya harus dapat mengendalikan lebih dari 10 lubang kacau cahaya abadi pada saat yang bersamaan. Lebih dari 10 lubang cahaya abadi sebanding dengan kekuatan fisikku. Luo Feng sangat senang. Kekuatan fisik adalah sarana terkuat Luo Feng di dunia luar. Hanya dengan mengandalkan kemampuan unik, tak terlihat dan tidak berbentuk, dari tubuh ilahi yang sempurna dan mengikuti jalan transformasi, dia dapat memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi, tidak terlihat dan tidak berbentuk, diberikan oleh aturan tertinggi. Jadi Luo Feng selalu merasa bahwa itu adalah tipuan. Tapi kali ini, tidak ada trik. Metode rahasia yang awalnya menyatu dari 5 cabang jalan. Ini sebanding dengan metode transformasi. Sepertinya aku cukup kuat tanpa bantuan tanpa bentuk. Luo Feng senang dengan dirinya sendiri.